Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ dalam segmen Basi Bongkar Abis Animasi. Kita sekarang sebenarnya sih ini bukan tamu baru. Ini tamu lama. Justru gara-gara ngobrol sama dia, akhirnya tercetuslah ide ini nih. Ide untuk bikin podcast, untuk bikin ya ajang curcol lah ya buat para konten kreator yang berbasis animasi ini. Supaya kedepannya ada konten kreator baru, itu mudah-mudahan lebih semangat, mudah-mudahan lebih semangat. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan juga terarah dengan pengalaman kami ini nih. Dan ya tentunya biar lebih sukses dong, harus dong, ya enggak. Kita sambut Mas Julian. Halo semuanya. Apa kabar Mas Julian? Alhamdulillah baik, insyaallah. Nice to meet you. Yes, nice to meet you too dong. Luar biasa nih. Orang Aceh, nice to meet you. Mas Julian, terakhir kita ngobrol udah lama ya. Bulan apa waktu itu ya? Itu kayaknya Juni. bulan Mei. Iya Juni kayak. Juni, Mei ya? Iya, Juni ya waktu itu ya. Terus kita lagi itu kan pengen menyambung itu diskusi, kita mau lanjutin obrolan-obrolan kayak gini, tapi harapannya kita justru undang kreator-kreator lainnya. Benar, yang dimana Mas Julian juga kenal cukup baik ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah guys, jadi sebenarnya sih acara si Basi ini, podcast ini tuh pengen itulah ya, pengen memberi juga apa ya, exposure sekaligus wawasan buat kalian, apa ya, perjalanan-perjalanan daripada konten kreator berbasis animasi ini. Asam garamnya, naik turunnya, pahit-pahitnya, dan berjuangnya. Ya ini supaya ya kembali lagi, terutama ya masyarakat bisa setidaknya mengapresiasi lah ya, konten kreator berbasis animasi itu nggak seindah dan semudah yang kalian pikirkan. Benar. Gitu. Gimana Mas Julian tanggapannya? Jadi mereka bisa berpikir ulang gitu. Bikin nggak ya? Mending aku kerja kantoran. Pasti ya. Iya. Kita cerita tentang Sekrekman. Ya. Sekrekman. Lihatin lucu ya. Ih, lucu banget. Asik. Ini juga yang mana dia? Ini dia. Iya, kemarin abis acara apa nih? Mas Julian, Kemarin ceritain. acara di ini acara perdana kita di Komifuro. Komifuro tuh kalau di Facebook aku tengok kayak Lebaran para Wibu, Mas. Lebaran para wibu. Lebaran para Wibu. Setahun ada dua event. Jadi di Mei sama di akhir tahun. Oke, berarti ini kemarin akhir tahun ini ya? Ya, ini akhir tahun. Nah, jadi di situ memang perkumpulan para wibu datang memamerkan cosplayer mereka dan berjumpa sama ya banyak cosplayer dan para kreator-kreator atau ilustrator yang menjual dagangan mereka gitu. Oke, menjual dagangan mereka tuh yang dijual apa aja nih? Kalau Mas Julian kan pin. Yes. Mereka jual apa aja? Sama? Nah, kebanyakan itu. Jadi merchandise-nya kebanyakan tuh ya kayak stiker, enamel pin, keychain, ya barang-barang pernak-pernik itulah gitu, postcard, poster. Itu. Laku? Banyak peminatnya? Banyak. Untuk para wibu banyak yang beli. Oke. Banyak yang beli. Itu acaranya Rame kali. Rame nih? Rame banget sampai bawang. Kata mereka. Oh gitu. Kata mereka beberapa media lainnya bawa bawang gitu. Oh gitu. Ya, kan wibu gitu. Oke. Nah, acara itu berapa? 2 hari? 2 hari, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya. Di kali ini di ASBSD, tapi tahun lalu juga ASBSD sih. Oke. Deket dong. Iya, dekat, sangat-sangat dekat. Jadi enak ya, bawa barang nggak terlalu capek. Benar, tepat sekali. Oke, ceritain dong pengalamannya waktu itu nge-set up booth, nge-set up merchandise gini. Terus apa nih, mau ikutin event ini, kira-kira tantangannya apa aja? Wah, banyak kali Mas Adi. Nggak usah jualan lah. Selalu ya, to the point. Selalu kayak putus asa. Enggak. Kalau enggak, aku kan enggak jualan kalau emang putus asa kan. Tapi tetap jualan juga gitu. Iya. Banyak lah tantangannya, banyak banget. Apalagi jualan kan orang Aceh yang tidak mengerti, belum paham pasar di sini itu seperti apa. Karena kalau di sana kita jual stiker satunya cuma 10.000, ya kalau di Loksma itu mending beli nasi ayam geprek 10.000. Gitu. Benar kan? Daripada ngapain beli stiker ini? Iya. 2 bulan udah pudar. Nggak bikin kenyang lagi. Iya, nggak bikin kenyang. Mending beli nasi geprek ayam 10.000 gitu. Tapi ternyata di sini banyak yang beli. Ternyata di sini cuma stiker doang toh gitu. Sama ini yang sampai sekarang Julian tuh nggak masuk akal tuh. Art print yang ukuran A5 ya? A6, A6 itu kecil gitu kan? Yang kecil. Untuk apa?
mereka cuma beli di koleksi udah gitu. Kalau dalam otak Julian tuh kayak untuk apa kertas ini gitu. Kalau untuk poster mungkin masih gede, masih oke lah, ya. Masih aman lah. Stiker masih berfungsi lah untuk ditempel-tempel. Kan kalau Arpin gak ngerti Julian, tapi banyak yang beli. Itu. Jadi ya masih belajar pasar di sini itu seperti apa gitu. Jadi banyak barang yang dibikin, banyak juga yang nggak laku, tapi banyak juga yang laku gitu. Jadi emang ajang percobaan, dan karena ini perdana ya mau nggak mau juga modalnya juga banyak sih. Oke. Modalnya menarik. banyak. Nah, kalau kita ngomongin modal, berarti modal semua sendiri nih? Pasti. Oke. Pasti. Gimana dalam persiapkan modal dan waktu acara kemarin, apakah ya profit atau masih gimana? Sudah pasti tidak dong. Oke. Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Nah, kalau enggak, terus waktu mau ikut event ini udah tahu nggak bakal plus atau minus? Sudah pasti tahu. Udah tahu pasti minus. Sudah pasti. Tapi tetap ngelakuin. Kenapa? Karena kan ya yang aku pelajari tentang IP itu bukan hanya sekedar online aja. Offline juga kita harus gencar promosinya. Bahkan banyak juga kemarin di event banyak yang nggak tahu Sengklekmen. Oh gitu? Iya, banyak yang nggak tahu Sengklekmen. Jadi kita memang kalau mau serius di dunia IP ya kan, jadi bukan hanya sekedar mengandalkan online menurutku. Digital ya? Tapi juga offline juga harus ini. Biar tahu kalau oh ini ada loh di ini. Kan nggak semua orang tahu, sosmed kan banyak banget akun. Betul. Banyak banget konten ini segala macam. Jadi kalau di event mungkin bisa ya kayak kemarin ada yang nggak tahu, oh akhirnya tahu gitu-gitu. Jadi ya alasannya itu biar Sengklekmen juga tahu di offline. Oke. Sama juga kayak kita bikin komik lah. Komik di digital terus tapi di Gramedia orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita bikin di Gramedia jadi orang tahu juga, oh ada di sosmed juga gitu. Jadi media promosinya untuk tujuannya untuk promosi. Walaupun minus. Tapi karena pertama. Ya. Amin, mudah-mudahan ke depan tambah laku ya. Untuk para konten kreator ataupun calon konten kreator, offline itu penting. Berarti ini semua ini adalah bagian daripada mungkin marketing kali ya, promosi segala budget marketing lah ibaratnya. Benar. Harus dikeluarkan yang memang harus rela rugi. Tapi kan rugi kan nggak melulu duit kan. Kan bisa jadi kan orang jadi tahu Sengklekmen. Ya kan. Berarti itu penting ya. Oke. Ada kisah-kisah menarik nggak di acara CF kemarin? Wah, banyak sekali dong. Apa yang paling menarik, yang paling kayak ini bakal gue inget seumur hidup? Apa ya, pasti ya balik lagi kan aku orang Aceh gitu. Jadi agak sedikit culture shock melihat pakaian-pakaian yang sangat minim. Atau ada laki-laki yang pakaian perempuan. Oh gitu, banyak kali yang aneh masa di situ. Di Aceh nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada, cambuk tuh. Makanya nggak ada kan. Oke. Tapi ya udah itu dunia masalah juga. Itu dunia wibu juga. Iya memang dunia wibu gitu. Ya banyak menarik lah gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang cosplay jadi tong sampah. Hah? Iya. Tapi tujuannya apa dong? Supaya apa? Gak tau, just being trash aja. Gak ngerti. Makanya pola pikirnya juga gak ngerti. Nah kemarin juga Julian pakai temen untuk jaga booth gitu. Kebetulan cewek. Ya looknya ada lah gitu. Jadi ada yang beli tuh. Cowok ya tipe-tipe cowok wibu banget lah, yang pendiam, yang malu gitu kan, yang nggak ngomong. Jadi saking takutnya atau saking malunya dia malah suruh pilih si teman aku ini, pilih aja ambil yang mana, ntar aku beliin gitu. Boleh lah. Gitu. Jadi kayak sampai segitunya gitu, dia malu mungkin ya sama perempuan itu, teman Julian itu gitu. Jadi belajar banyak lah ya di event itu ya? Banyak banget sih, banyak banget. Pasar, oh ternyata yang laku yang seperti ini, oh yang beli seperti, oh yang nggak laku seperti ini gitu. Dan bahkan juga banyak kreator-kreator yang kenal juga, yang sebelumnya juga nggak kenal, sekarang kenal, dan bahkan ada yang udah kenal tapi makin dekat gitu-gitu. Oke. Berarti bisa diambil kesimpulan, untuk ikutin acara ginian tuh nggak melulu untung rugi, guys. Bener. Lu bayar pengalaman. Bener. Lu bayar network, lu bayar data, lu bayar audience. Lu tahu kan jadinya kan audience tuh sukanya apa, butuhnya apa, sehingga ketika ada event berikutnya, lu bisa ambil data nih dari event sebelumnya, kira-kira yang gue jual ke depan ini. Bener. So jangan mikirin untung ruginya dulu deh.
meskipun Mas Julian udah berdarah, tapi dia tetap semangat. Itu inspirasinya loh. 9 tahun loh, Saint Blackman-nya nggak? Udah 9 tahun, bayangin guys. Gue sangat apresiasi sih. Gue Nusa 6 tahun aja udah sakit pala. Dia udah 9 tahun, Masya Allah, luar biasa. Berarti tandanya apa? Apa? Tandanya goblok saya. Enggak dong. Perjuangan kita masih panjang, Mas Julian. Jangan. Kita nggak tahu ke depan. Betul. Kita kan insya Allah banyak lah rencana-rencana ke depan. Oke. Mau nanya lagi tentang tadi acara-acara offline biar yang nonton juga pada aware. Jadi ada si CF ini ke depan ada apa aja lagi nih? Event-event nih? Setelah aku pelajari ternyata banyak event-event yang seperti itu, pop culture gitu, Indo Comic Con. Iya, Comic Con gede kan. Jakarta itu acaranya barengan. Apa? Acaranya tuh barengan di hari yang sama. Oh gitu. Jakarta Indo Comic Con sama Comifuro itu barengan tuh. Bener. Jadi memang audiensnya juga pun. Nah, setelah Julian cari tahu juga kenapa daya beli Comifuro tahun ini agak sedikit rendah, tapi tetap rame. Ya karena ada event itu juga mungkin di JCC. Jadi banyaklah event-event ke depan. Jakarta Doodle Day, Jakarta Doodle Fest kalau nggak salah. Artcat, terus ada kemarin lagi lupa Julian namanya apa. Sama yang di Jogja juga ada, di Bandung juga ada gitu-gitu. Jadi eventnya kayaknya setahun bisa sampai 6, 7, 8 sih. Oke. Mau ikut semuanya? Kita lihat dulu. Yang berikutnya yang mau dikejar apa nih? Yang berikutnya Sudah pasti sih CF ya, karena kita udah tahu pasarnya seperti apa. Bulan apa? Itu bulan Mei. Mei, oke. Mei, CF Mei, lagi ya berarti ya? Mei atau Juni. Tapi juga pengen coba ke Artcat atau Jakarta Doodle Fest sih mungkin ya. Oke. Karena setiap event itu setelah aku tanya sama beberapa temen beda-beda juga apa barang yang lakunya gitu. Nah kembali lagi tadi berarti kayak si CF ini yang laku yang bener-bener kayak gini nih pins ya. Baju laku nggak baju? Dikit. Kalau misalnya lo jualan Saint Blackman jualan boneka kira-kira laku nggak? Kayaknya juga dikit. Berarti market wibu tuh nggak beli boneka ya? Ya, mereka belinya kayak gini-gini. Mereka perintilan semua. Kebanyakan yang aku tahu, yang aku lihat mereka perintilan semua. Yang kecil-kecil ya kayak tadi art print 10 ribuan, stiker gitu-gitu, keychain. Oke. Tote bag? Tote bag enggak kayaknya. Karena aku juga ngelihat beberapa booth jarang yang jual itu. Kebanyakan emang gini semua. Gitu. Nah, sedangkan kita kan yang IP memang ya udah, nama juga kita mempromosikan kan barang-barang kita mau laku atau enggak bodo amat, yang penting kita kasih nampak aja gitu. Betul. Oke. Nah, berarti memang ya bisa kita simpulkan acara-acara gitu memang purely semurni-murninya buat awareness ya. Iya. Bukan buat jualan sebenarnya. Kalau jualan ada juga memang, maksudnya ada yang laku. Ada yang laku banget, tapi ya kalau kita kreator IP yang meminimkan parodi itu agak capek. Oke. Jadi kalau memang tentang misal kayak ilustrator nih bikin tentang anime itu pasti laku. Oke. Oh berarti yang benar-benar yang gambar itu yang mereka. Kenapa saya ngapain ngebikin art print gitu? Gambar ada. Mas Julian sendiri gambar. Iya, tapi kan Saint Blackman bukan anime yang sudah dikenal sama kayak Saint Blackman terkenal dong. Ya maksudnya kan daripada anime kayak Jujutsu Kaisen atau siapa Boku no Hero, My Hero Academia, pasti kan itu jauh lebih dikenal kan. Tapi kan itu bukan milik kita. Kalau kita parodiin oke lah. Itu walaupun abu-abu lah, cuman tapi untuk stiker segala macam. Tapi kalau yang itu ya kebanyakan itu gitu-gitu sih yang laku. Oke. Nah, Mas Julian, kembali lagi nih buat bahan edukasi buat yang nonton. Kalau diizinkan nge-spill nih untuk satu event begitu, itu butuh biaya berapa nih untuk sewa booth, untuk persiapan kayak gini? Kira-kira butuh modal berapa biar yang nonton aware lah, oh satu event tuh segini. Kadang-kadang orang bingung kan, aduh satu event ya, tapi bingung, gue harus nyiapin duit berapa. Ini itu tadi kan mungkin ada kepikiran, gue untung apa rugi nggak ya gitu kan. Cuman nggak apa-apa, biar kita ngarahin mereka kira-kira per event nih, lu minimal ngeluarin segini. Gitu. Tergantung event. Ya udah anggaplah CF tergantung event. Kalau CF ini termasuk standar agak bawah dikit lah kayak. Jadi kalau booth aku itu agak mahal karena kotak bukan di meja. Jadi booth dia. Kotak gede. Ya, 2x2. Oh lumayan dong. Oke lah. Itu 2 jutaan. 2 jutaan. 2 hari. Ada yang lebih gede atau sama semua? Sama semua, 2 jutaan tuh. Untuk yang booth. Kalau yang meja ukuran 100 kali 60 cm, itu kalau nggak salah sekitar 1 jutaan atau berapa ratus ribu gitu. 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 Nah, kalau untuk masalah modal,
barang-barang ya tergantung berapa banyak yang dibuat kan. Mas Julian nyiapin modal berapa nih? 1 juta deh, gue 1 juta tapi ada banyak perintilan atau berapa kira-kira gambarannya? Karena ini baru jadi lumayan banyak, jadi sekitar, tapi nggak sampai 10 juta. Total semuanya nggak sampai 10 juta, di bawah itu. Tapi banyak berarti itemnya ya? Banyak itu. Dan bisa dipakai buat kedepannya juga kan? Bener, karena memang targetnya bukan hanya untuk di event aja. Karena nanti kita mau coba ke marketplace. Apa? Si oranye dan hijau. Oranye dan hijau itu. Oranye dan hijau itu. Kita mau coba ke marketplace juga dan barang-barang ini juga nanti bakal kita jual lagi di event-event selanjutnya. Menarik. Jadi kebayang ya guys, jangan cuma mikirin ngeluarin duitnya buat satu event ini doang. Bener. Kan ini kan dengan harapan kan ini jadi inventory ya, bisa dijual dimanapun gitu loh. Jadi ya memang harus guys. Gue waktu di Nusa dulu rajin banget, kita sebulan bisa berkali-kali event dimanapun kita ada, kesempatannya kita kejar karena nggak bisa dipungkirin, satu selain awareness ya, kedua juga kita bisa announce ke audience kita punya merchandise loh. Benar. Sebagai bukti dukungan, sebagai bukti loyalty juga kepada fans dan kita sebagai kreator juga. Cool. Kita kembali lagi bahas Segmen yang digital YouTube nih. Keren. Gimana? Kedepannya masih lanjut terus dengan YouTube videonya atau apa rencana Segmen untuk 2025 deh? Jelas lanjut sih pastinya, jelas lanjut kayaknya. Sama kita lagi coba ganti season baru. Yang kemarin kayaknya udah pernah di spill ya. Udah, yang sebelumnya udah. Nah itu sekarang udah mulai spill tipis-tipis lah. Tapi di short, bukan di long. Jadi fokusnya ke short atau emang? Long tetap aja, tapi ya short lah. Sekarang fokusnya ke short. Kenapa? Kenapa ke short? Lebih mudah, lebih murah? Karena brandnya di situ. Oh, brandnya masuknya di situ? Kebanyakan brandnya di situ. Kebanyakan brandnya di situ karena kan daya tangkap manusia zaman sekarang tuh nggak menonton yang panjang-panjang lagi, kecuali podcast ya. Nah, itu menarik tuh. Biar konten kreator nggak salah-salah mengira. Ini juga informasi yang baru buat gue nih. Ternyata brand lebih tertarik ke shorts. Kebanyakan yang aku tahu ya. Iya. Kebanyakan yang aku tahu mereka tuh ya ke short karena ya. Secara viewers emang gedean shorts? Lebih banyak short. Karena juga bisa muncul di TikTok, di Facebook, Instagram. Iya, dan di vertikal gitu ya. Yes. Bisa dipakai di mana-mana ya. Kan sekarang eranya konten potret. Potret, betul. Kecuali ya kayak podcast kayak ini, landscape. Iya. Bahkan juga ini pasti ada potongan untuk di TikTok. Pasti dipotong-potong, pasti. Iya, benar. Eranya menarik nih. Ya, karena kalau kita sih dulu waktu di Nusa masih ya, karena YouTube video kita ya. Dan waktu itu belum ada short masih kecil waktu keluar Nusa, masih 2018-19 tuh short belum. TikTok juga belum rame. Masih joget-joget gitu doang, belum ada konten kayak sekarang kan. Benar. Oh gitu. Iya. Berarti fokus ke depannya Segmen akan lebih banyak mungkin ke shorts ya, sebagai prioritas baru ke videonya ya. Iya. Gitu, oke. Karena kan setiap masa kan berubah-ubah terus, Mas. Jadi ya kita juga harus ngikut. Harus mencoba mencair lah. Walaupun tetap ada idealisnya dikit, tapi tetap berusaha agar pasarnya tetap masuk gitu. Nah, sebelum itu kan zaman-zaman Instagram masih komik satu slide doang. Iya. Sekarang mana mau lagi orang baca komik satu slide, harus ada saya bapak slide. Dulu zaman-zaman Vine, sosmed konten-konten 8 detik. Iya. Sekarang ya orang 15 detik, 1 menit. Iya. Konten YouTube udah panjang, sekarang balik lagi ke yang 15 detik, 1 menit, gitu. Oke. Jadi emang ya kita ikutin aja lah. Siap. Nah, Mas Julian, tadi tentang shorts dan ternyata brand tertarik ke sana. Mungkin bisa di-share juga nih, Mas Julian mencari brand itu gimana caranya? Apakah di kontak sama mereka atau Mas Julian yang mengontak mereka? Kebanyakan di konteks. Di kontak? Berarti info kontaknya harus jelas ya, email, WhatsApp ya? Lewat WhatsApp atau lewat email? Kebanyakan email. Tapi sekarang karena udah ada manajer, langsung ke manajer ya? Siap, WhatsApp manajer, oke. Langsung ke WhatsApp manajer. Oke. Dalam apa nih? Dalam 1 kuartal lah, dalam 4 bulan gitu, kira-kira di approach berapa brand? Sepi! Punya lebih ke ini. Kayaknya memang brand lama yang udah kerjasama balik lagi. Oh gitu, karena udah pernah terjadi sama ya? Iya, kebanyakan. Tapi kenapa? Maksudnya apakah brand baru nggak ada yang respon atau? Nggak tahu ya, tapi setelah tanya sama beberapa teman dan yang lainnya juga kayaknya brand agak sulit sekarang. Kenapa? Apa nggak mau ngeluarin duit? Bisa jadi, nggak tahu kenapa. Mungkin banyak faktor, Mas. Banyak faktor, ya salah satunya mungkin fokus ya, mungkin karena pergantian presiden, masalah perang, masalah konten kreator sekarang yang makin rame dan
banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai belajar kalau nggak worth it untuk bayar selebgram yang ratusan juta, tapi bisa cuman berapa jutaan bisa atau ratusan ribu konten kreator TikTok bisa viral gitu-gitu. Jadi banyak faktor yang membuat mungkin banyak brand yang nggak mau keluarin duit lagi. Apalagi kita animasi, beda sama selebgram atau konten kreator TikTok gitu kan. Kalau mereka bayar mungkin bayar nggak sampai seperti kita, pasti oke-oke aja gitu. Sedangkan kita animasi produksi mahal. Lama, mereka butuh cepet, kebanyakan gitu, ya kan? Ya gitu-gitulah kemungkinannya lah. Tapi ya kita tetap berusaha lah, dari merchandise, gitu-gitu. Ya ada pasti rezeki ada lah, kayak ada beberapa brand yang tetap masih mau gitu. Amin. Gitu. Nah kira-kira Sengklekman dengan shorts dan videonya kerjasama dengan brand dalam setahun, apakah menghidupkan? Jujur, ini kan bongkar abis animasi. Jujur, ini kalau emang tidak kenapa, kalau iya ya alhamdulillah gitu kan. Jujur, dalam setahun aja ibaratnya Mas Julian, kalau ibaratnya dari Sengklekman dapat project kerjasama dengan brand, dalam setahun ini kerjasama dengan beberapa brand, apakah itu menghidupkan atau? Tahun 2024 ini jujur hidup. Oh, alhamdulillah dong. Makanya kemari juga. Jadi udah kita hitung. Tahun 2025 nggak tahu nih. Ya, lebih dong harusnya. Amin. Dong. Bismillah. Lebih dong. Nah, berarti sebelum tahun 2024 gimana? Itu masih hidup, masih aman. Paling enak tahun berapa? Kan ini 9 tahun nih. Paling enak tahun berapa ya? Tahun 2000. Awal-awal apa sekarang? 2019-2020. Sebelum COVID? Sebelum COVID. Itu lagi enak-enak itu? Karena era aku. Karena era Sengklekman rame. Jadi memang era Sengklekman itu ketika masih Dalang Pelo, si Nopal, Sengklekman, dan kreator lain belum ada tuh animasi. Bahkan Nusa juga kayaknya belum ada tuh. Belum, kita di awal 2019 malah. Itu udah mulai tuh. Lagi rame itu ya. Walaupun harganya dulu masih murah ya, karena kita belum paham. Karena kan baru-baru kan itu kan masih. Nah itu sebenarnya kan sebuah statement yang menarik nih dari kreatornya Sengklekman aja. Tadi gue nanyain, kalau misalkan Sengklekman dalam setahun kerjasama dengan brand aja, ya nggak mungkin satu ya, pasti kan harus ada beberapa ya. Apakah itu menghidupkan? Ternyata jawaban Mas Julian menghidupkan. Berarti kan harusnya semangat dong kalian menjadi konten kreator animasi khususnya ya. Karena kan kalau setahu gue Mas Julian kan kalau ibaratnya kayak konten kreator kayak Sengklekman kan juga timnya kan nggak cukup nggak besar lah ya. Jadi ya mungkin masih bisa dibagi-bagi porsinya biar happy gitu loh. Kalau kayak gue dulu timnya kegedean, akhirnya pusing sendiri. Tapi tadi bukan beberapa brand, satu brand doang itu bisa hidup tadi 2024. Satu brand doang? Iya. Tapi mereka minta berapa episode. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan satu brand. Satu brand doang tuh. Bayangin satu brand ternyata bisa menghidupkan 1 tahun loh. Keren Mas Julian. Ya, Alhamdulillah. Berarti kan tahun ini harusnya ada 3, 4, 5 brand. Bismillah. Sehingga selain menghidupkan, menguntungkan. Amin. Oke, mau nanya lagi nih tentang kontennya Sengklekman sendiri. Kira-kira kan sekarang kan lagi rame AI. Lagi banyak AI tools yang bermunculan. Sengklekman menggunakan AI nggak? Ataupun rencananya menggunakan AI nggak? Karena kan itu kan pembahasan yang menarik tuh. Kalau menurut aku ya, kalau pakai AI juga nggak masalah sih. Karena teknologi itu kita harus, ya semakin, teknologi itu kan semakin lama makin berkembang ya. Tergantung kita gimana cara gunainnya, sama kalau memang masih idealis ya, bagian idealisnya gitu. Contoh ya kayak kemarin seminar juga pakai ChatGPT kemarin. Iya kan? Iya betul. Sama ya kayak kan ada beberapa yang bisa dipakai, ada banyak yang nggak bisa dipakai gitu. Mungkin kayak pasar atau apa atau itu masih bisa kita pakai ChatGPT, strategi segala macam. Pasarnya cocoknya untuk apa ya, konten apa aja ya yang menarik itu masih oke. Tapi kalau untuk cerita itu tuh masih nggak bisa lah ya. Belum bisa. Itu harus human touch banget ya. Iya, kalau cerita naskah itu kayaknya belum bisa. Tapi kalau memberikan konsep, ide atau tema terus kita rangkai lagi itu bisa. Tapi kalau untuk masalah kayak apa ya, untuk animasinya dalam AI kayaknya masih belum deh. Belum ya. Mereka masih belum bisa. Malah kena maki sama netizen kalau kita yang pakai kan gitu kan. Kan ya ibaratnya kan
sebenarnya kan gimana caranya supaya orang nggak tahu itu AI. Sebenarnya kan goalnya kan, jangan sampai kelihatan AI banget. Soalnya kan kadang kan AI kelihatan banget ya. Oke. Tapi Mas Julian sendiri pendapat tentang munculnya AI dan banyaknya tools yang bisa membantu kreator mengerjakan pekerjaannya, gimana tanggapan Mas Julian? Apakah pro atau kontra? Kalau aku sih kayaknya pro. Kayaknya pro, karena ya juga banyak ngebantu orang yang dulunya nggak jadi konten kreator, sekarang banyak yang jadi konten kreator. Cuman ya namanya juga teknologi kan ada plus minusnya kan. Banyak plus, banyak minusnya juga. Ada yang salah menggunakan dengan cara mereka mengambil sampelnya, yang salahnya itu. Jadi mereka AI ini mengambil lukisan orang, sampel orang, habis itu diracik-racik, jadilah itu yang salahnya menurutku, karena tanpa izin kan, ya kan. Tapi kalau hanya sebatas kayak untuk ide, konsep, tapi kan data aja itu kayaknya nggak masalah sih. Atau mungkin kayak sekarang ada temenku kreator yang backgroundnya pakai cuman kan untuk konten YouTube, dan kalian semuanya minta cepet-cepet kan, iya kan? Harus bikin cepat segala macam gitu. Nah kan gambar itu lama kan? Bener. Kalau AI kan tinggal ketik prompt. Cuma untuk background aja lah gitu. Ya, untuk background diolah gitu-gitu. Setuju. Masih aman lah menurutku. Setuju. Asalkan digunakan yang baik aja lah. Betul. Iya kan? Pisau digunakan untuk masak, oke. Pisau untuk membunuh nggak baik. Itu bahaya tuh, kayaknya harus dititit. Seru nih. Nah, buat Mas Julian sendiri melihat 2025 nih sebagai konten kreator, kan banyak yang tadi udah bermunculan nih. Ya kan, saking banyaknya juga kadang kita bingung. Terus ada yang sukses lagi, ada yang pejutaan segala macam. Nah, ini gimana nih buat Mas Julian, kita nih yang udah punya IP yang udah dikatakan ya udah lumayan menjadi sepuh nih. Challenge-nya apa nih ke depan jadi content creator? Apakah emang ya udah jalaninnya terus, atau kayak udah harus banting setir nih? Nggak tahu ya. Kalau aku tahu caranya mungkin aku udah buat mungkin ya, tapi kayaknya masih cari-cari ya. Paling ya jangan keras kepala aja sih, kayak tetap kayak istilahnya kayak cair lah berarti ya. Ikutin alur apa yang lagi rame ya, kayak Deddy Corbuzier lah. Dia dulu pesulap sampai sekarang nama dia masih ada gara-gara dia berbaur terus. Iya. Berbaur terus. Ikut zaman lah ya. Ikut zaman ya. Kita mau nggak mau harus ikut zaman. Yang dulunya cuman fine 15 detik, durasi panjang, habis itu balik lagi ke pendek. Sekarang kan eranya short, potret gitu-gitu ya. Jadi ya mau nggak mau harus ini, karena kan pasarnya di situ. Brand orang-orang pada mau ke situ. Yang peminatnya maunya di situ. Jadi ya tetap karya kita tetap ada, tapi sebagai content creator kita pinter nggak ngeracik untuk bisa masuk ke pasar. Oke. Bagus banget tuh kata-kata itu. Oke. Ini mungkin nanti yang nonton banyak yang bertanya kali ya, dan mungkin Mas Julian bisa bantu menjawab. Kira-kira konten apa yang menarik untuk digarap di tahun depan? Animasi. Apa? Ya animasi. Kita kan ngomongin industri kita kan animasi. Kira-kira animasi yang belum ada nih. Coba deh kalian bikin IP yang kayak gini. Apa ya? Kita kan sempat ada ide mau bikin IP juga. Bener. Masih ada ide itu. Tinggal kita pecahinnya telur nanti insya Allah soon. Kira-kira apa? Tapi kalau itu kan mikir brand dulu kan? Oh itu jelas mikirnya angle brand. Mikir brand dulu kan? Kalau ini itu nggak lahir itu nggak sepenuhnya dari ide ego dan kreatif. Itu bener-bener kayak kira-kira brand mau apa ya, risetnya kan seperti itu. Nah kalau kedepannya nih kira-kira nih yang nonton nih, kalau misalkan mereka terinspirasi menjadi konten kreator di industri animasi, kira-kira konten apa yang mereka bisa coba riset, develop, dan bikin buat tahun depan? Bantu spill nih audiens nih. Sebagai sepuh. Yang paling penting sebenarnya mulai dulu ya. Okay. Itu penting banget, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu. Oh betul. Kita nggak tahu apa yang disukai, ini itu segala macam. Banyak teman-teman yang karakternya berubah total di saat perjalanan ya, gara-gara sudah mengetahui ilmunya gitu. Yang paling bisa dulu lah pokoknya menurutku. Paling bisa dulu kalau memang paling banyak. Kalau kayak stand up comedy kan semakin resah,
semakin dekat cerita dia, semakin jujur cerita yang dia sampaikan, itu semakin bagus. Oke, semakin resah, semakin dekat, semakin jujur dengan kondisi lapangan kali dia sendiri maksudnya dalam masing-masing. Oke. Dia sendiri. Karena pasar itu juga mungkin akan menentukan sendiri gitu. Di ending juga bakal ketemu titiknya gitu, yang sesuai dengan apa keresahan kita gitu. Sengklekmen yang dulunya tinggal di desa, ceritanya tentang tetanggaan gitu-gitu ya kan. Sekarang ke kantoran, merantau. Ini kan keresahan Julian banget gitu. Iya kan? Naik kereta, perjalanan jauh, gitu-gitu. Dan bukan Julian doang kan yang ngerasain ini pastinya. Pasti di luar sana juga pasti banyak yang ngerasain gitu. Nah itu, jadi mungkin menurut aku yang sesuai dengan keresahan sendiri. Dan biar mulai, jangan terlalu teknis banget lah pokoknya, karena nanti bakal capek ke depan gitu. Betul. Jadi yang semampunya aja. Jangan sampai nanti mereka semuanya gitu kan, bikin karakter anime. Itu bikin animasinya kayak mana, Betul. Pak? Terus rambutnya harus goyang, bajunya harus mengepak gitu kan. Era Sengklekmen, semua udah mulai ada tangan ini itu. Terus muncul era Tekotok. Simple banget. Dan mereka bisa upload setiap hari kan. Betul. Sedangkan kita capek kita bikinnya kan. Jadi sesuai kemampuan aja sih menurutku. Nah, kalau untuk cerita apa yang menarik ke depannya itu kayaknya menurutku sesuai dengan keresahan aja lah dulu. Oke, ambilnya di situ aja dulu ya. Iya, di situ ya dulu. Okay. Setelah itu baru nanti dicari lagi ke depannya. Karena ketika kita sudah mulai paham cara bikinnya, nah itu baru kita bisa belajar, oh ini pasarnya ini, oh gini gitu. Yang penting mulai aja dulu ya. Ya mulai aja dulu. Kalau untuk masalah strategi ke depannya ya. Karena kalau untuk jokes Mas Adit, itu tuh tiap hari berubah. Pasti dong. Tiap bulan, tiap tahun tuh selalu berubah. Jokes bapak-bapak lah, jokes ini lah. Jokes bapak-bapak dulu sempat nggak rame, sekarang udah mulai rame. Iya bener, rame banget. Garing. Dulu sempat tipe-tipe, terus nggak ada tipe-tipe, sekarang udah ada tipe-tipe lagi. Betul. Dulu ada meme, terus udah sketsa, sekarang meme, sekarang sketsa lagi. Betul. Jadi itu terus berubah. Bahkan kalau aku tanya sama konten kreator TikTok yang sering joget atau apapun itu, mereka setiap 3 bulan sekali itu pasti berubah kontennya. Wow, segitu dinamismenya ya. Iya. Yang dulunya joget, nih ada temanku kayak nyaman nih Mulyadi nih. Joget, terus dia berubah jadi sketsa, berubah jadi Kamen Rider. Tapi dia memang suka Kamen Rider. Pasarnya juga ada, pasarnya tetap ada walaupun Kamen Rider gitu. Jadi ya itu tuh akan terus berubah. Sangat cepat. Mungkin ke depan makin cepat. Itu mungkin 2 minggu berubah, sebulan udah berubah gitu. Jadi ya paling menurutku kalau aku dengar dari orang-orang komika stand up, semakin jujur, semakin dekat sama kita, itu pasti kayaknya bakal ada aja sih penontonnya. Diracik dengan ya setidaknya orang mau nonton, enak dinonton lah. Jangan sampai suaranya bindeng, suaranya gitu. Kalau untuk visual sekarang kayaknya udah gak terlalu inilah. Kalau untuk konten YouTube, buktinya Fernalta, Tekotok naik lebih gede mereka daripada Sengklekmen, ya kan? Buktinya kayak gitu aja ini. Yang penting ditonton, enak dilihat. Nice. Tuh info yang sangat menarik buat kalian yang mau mulai. Ini berangkat dari seorang yang sudah 9 tahun loh bikin karya. Dipegang baik-baik, yang harus dekat dengan masyarakat, keresahan masyarakat apa yang kita rasain umumnya. Lu bikin konten di situ aja deh. Insya Allah pasti ada aja marketnya nggak sih? Ya kan? Pasti ada yang nonton kayak gue banget, ya kan? Kan kita konten kan gue banget, tapi dengan cara yang sangat gitu kan? Oke, ini menarik. Ini sebenarnya juga menjadi highlight buat kalian yang nonton. Untuk kita juga ke depannya kita udah punya sebuah rencana nih. Tadi kan kita ngomongin ada Fernalta, ada Tekotok, ada Dalang Pelo, ada Animasi Nopal. Nah, kita tuh rencananya mengundang juga nih kreator-kreatornya ke sini juga nih. Kita kan pengen denger nih, apakah keluh kesah mereka sama, terus apakah plans mereka ke depan juga mungkin sama ataupun berbeda total. Siapa tahu mereka punya insight-insight baru juga buat kita berdua, karena kita juga
masih belajar kok Benar, sebagai content creator. Apalagi dunia digital sangat-sangat dinamis. Bulan ini apa, bulan depan apa, bulan depan apa lagi, ubah lagi. Ya mudah-mudahan nih kita bisa undang mereka ya Mas Julian dalam waktu dekat, di mana kita berdua akan ngobrol samalah bongkar-bongkar abis nih perjalanan mereka, keluh kesah mereka, supaya terutama buat yang nonton bisa ngambil manfaatnya. Nah Mas Julian, gue mau nanya nih tentang tadi udah ngomongin Sengklekman, kedepannya kayak gimana, terus kira-kira nih, ini sering buat tanyain buat yang datang sebagai tamu, harapan Mas Julian apa untuk mungkin pemerintahan, mau bilang itu tadi. untuk pemerintahan nih khususnya ekonomi kreatif. Bener. Terhadap kita konten kreator nih, apa sih harapan Mas Julian untuk mereka? Yang buat yang denger nih dari sektor pemerintahan, dari terutama dari sektor para craft ya, ekonomi kreatif ya. Kira-kira harapan Mas Julian apa? Terutama pemerintahan kurangi AI untuk bagian ilustrasi ya. Nah kalau mereka kayaknya kurangi lah gitu. Kalau kayak males kalau mereka atau males nggak ngerti kali, oke. Terus itu satu. Support kita lah gitu. Supportnya gimana? Ketika pemerintah nanti ke Mas Julian, mereka nanya, Mas Julian support lah kita. Terus kata pemerintah, ya supportnya dalam bentuk apa? Mungkin untuk kayak menyatukan brand dengan kita bisa. Tapi apakah itu perannya pemerintah? Kayak bukan ya. Ya. Pemerintah berarti lebih ke Apa? support suntik dana mungkin bisa ya kalau Harusnya bisa. harusnya Melalui bisa ya, entah kalau- asosiasi atau melalui program harusnya iya bisa. harusnya bisa ya. Ya, UMKM aja bisa masa kita nggak bisa Iya. gitu kan. Kayak Korea aja bisa kan. Banget. Malaysia juga bisa. Wah, apalagi Malaysia. Gitu, Gimana? ya. Apa ekspektasi? Kasih wadah gitu mungkin kalau kayak anak skateboard dikasih tempat Skatepark ya? skatepark gitu-gitu. Wadahnya seperti apa? Ya komunitas tempat gitu yang dimana kita bisa ngumpul dan berbagi cerita, dimana kita gara-gara itu juga ilmunya semakin cepat dapatnya. Terus ya dari link-link pemerintah mungkin bisa bantu untuk support IP lokal kita. Contoh kayak kemarin kan Garuda sama Pokemon, ngapain coba? Kenapa nggak pakai IP Nusa atau apapun, Juki, Sengklekman dong. Tai Lalat, atau Sengklekman atau Iya. Nah itu kan itu bisa dari pemerintah itu BUMN. Kenapa BUMN? Harusnya. Ya itu. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Iya. Nah gitu-gitu. Iya, Atau iya. mungkin kalau ada event-event ke Hong Kong lagi gitu, tolong support dana atau Harusnya sih ada. iya kan. Tapi kita nggak tahu tuh kemana tuh dana. Itu nggak tahu di mana. Iya, Kira kan? sendiri ya. Gimana? Kalau pokoknya kalau ada event-event Singapura, Amerika segala macam, perkenalkan IP Indonesia karena banyak banget kan. Banyak banget. Cuman ya wadahnya susah gitu. Betul. Karena kalau mau berharap dari mana ya? Kalau nggak dari pemerintah ya agak susah. Kita memang masih bisa hidup dari beberapa brand gitu. Cuman yang di bawah-bawah kita juga sulit. Iya, sulit. Dan effort kita tuh jadi susah, lebih banyak ya kan, PR kita jadi lebih banyak gitu loh. Sedangkan negara lain dimudahkan lah, kita jalan sendiri ya kan. Aku nggak ngerti gimana cara mereka bisa ngerangkul kita. Yang jelas kayak K-pop itu bagus banget mereka. Nggak ngerti caranya gimana. Mungkin memang mereka sudah ada visi misi jauh bahwa nanti K-pop bakal jadi dunia entertain. Iya. Bahkan bukan K-pop aja kan, makanan. Makanan di sini rame. Iya. Drama, film, Animasi, sekarang iya. animasi, larva itu. Iya. Banyak. Tayo gitu. Karena mereka nggak ada batu bara. Mereka di Samsung. Iya. Mereka Hyundai sama Kia. Mereka memperdayakan manusia. Manusia, gitu. bukan sumber sumber alam. alam. Menarik gitu. Ngobrol sama Mas Jilan luar biasa ya. Emang konten kreator tuh jentil-jentil tuh enak tuh, halus gitu.
berwawasan. Maksudnya kan sumber daya kita masih banyak. Betul, apalagi manusia aja ya nggak, bagus-bagus semua. Cuman kan karena masih ada itu, kita bentar ya, nanti tunggu udah mau habis baru gitu. Mungkin. Kalau habis cari yang lain masih mereka. Cari yang lain ya gitu. Oke. Ya buat yang nonton nih, terutama nih dari kementerian, para khususnya, silahkan denger nih nasihatnya dia. Jangan cari saya. Silahkan tadi dibuki nanti insya Allah. Tolong. Bener harus dong. Ini sebenarnya sih yang mungkin gue sebagai kita sebagai pelaku di industri animasi ini kayaknya memang butuh support dalam bentuk ya tadi ada wadah. Iya, ada wadah. Bahkan di Malaysia itu pemerintah mewajibkan stasiun TV-nya menayangkan IP-IP lokal. Itu. Wajib. Nah, kalau nggak dibubarin tuh stasiun TV-nya. Nah, berarti kan ada desakan dari pemerintah. Dan mereka mau nggak mau pasti buat kan. Itu. Nah, kalau di sini stasiun TV gitu dibayar pemerintahnya. Selesai. Iya sih. Nggak jadi. Nah, itu. Iya kan. Uang Kominfo aja. Dibayar supaya nggak di-blok ya kan. Bener. Emang PR kita nih banyak, dia udah banyak banget. Oke. Seru. Terakhir Mas Julian, untuk 2025 nih dan para calon konten kreator ke depannya, boleh nggak ngasih semacam tips wejangan buat mereka nih kira-kira apa nih yang mereka supaya menumbuhkan semangat berkarya mereka, terutama yang generasi muda ke depannya. Kayak video sebelumnya, mulai aja lah gitu. Terus, ayo, apalagi? Mulai aja, tapi pikirkan baik-baik ya. Kalau udah kecemplung ya jangan tidak maksimal lah gitu. All out ya? Jangan harus all out gitu ya, karena memang dunia animasi atau IP ini keras banget. Nih sebagai pendatang dari Loksmawe ke Jakarta, dia berjuang, dia survive, dia bangun brand ini, ya nggak harus semangat guys. Animasi kan kompleks banget ya. Sangat. Kita harus bikin animasi, cerita yang bagus, kadang-kadang ada sound effect, background musik. Skrip ya kan, maksudnya pas jualan juga, ketemu sana sini. Teknik kamera. Betul. Terus event lah, sendiri itu mampus. Tapi seru dong. Kalau nggak seru nggak mungkin Mas Julian 9 tahun berjuangin Pac-Man. Ya. Masya Allah. Mulai, pokoknya mulai aja terus ya, karena kalian mungkin udah banyak paham tentang ilmu IP, mungkin udah beberapa lihat podcast Mas Adit ya kan, ya dituangkan aja pelan-pelan. Nah nanti setelah kalian terjun, nanti ada beberapa hal yang harus diubah ya, nanti ya ubah aja. Karena SpongeBob kan dulu karakternya seperti apa, sekarang makin bagus. Bagus, ada bahkan 3D-nya malah. Memang IP itu kayaknya proses. Betul. Kan. Jadi mulai nanti pelan-pelan, ada ilmu baru, dicoba lagi, works, dijalanin. Kalau nggak works ya udah ditinggalkan gitu, pelan-pelan gitu. Memang proses sih. Karena tidak didenai. Tadi gue kepikiran ide menarik nih, dan gak tahu nih mungkin Sekrekman tertarik apa enggak. Sekrekman tertarik gak dibikin 3D-nya? Sangat tertarik. Ayo dong, mulai dong. Nah, itu. Karena karakternya lucu banget. Dibikin 3D nih gokil sih. Udah pernah di apa tuh kemarin yang zaman masih rame itu NFT, bukan NFT, apa tuh dunia virtual tuh apa namanya? AR. Itulah pokoknya. Augmented reality, iya. Tapi nggak pakai ini, tapi dia kayak dunia virtual aja gitu. Dia jalan-jalan sana kemari gitu, itu udah 3D-nya. Udah 3D ya? Kerjasama dengan Assembler kalau nggak salah. Tahu Assembler, tahu. Gitu. Di Bandung ya kalau nggak salah. Itu lupa. Tapi sempat kerjasama dengan mereka kayak metaverse ya. Iya betul. Iya. Jadi ada itu, tapi menarik kalau dibikin 3D gitu. Kayak seru deh ini karakter ini dibikin 3D soalnya, come on guys, it's so cute. Lucu nggak sih? Sebenarnya ini mini Mas Julian ini. Cool. Oke. Mas Julian kembali lagi, thank you ya udah selalu hadir di sini. Siap. Kita sharing, kita update dengan industri. Mudah-mudahan rencana kita nih untuk undang para konten kreator lainnya bisa terwujud, karena kita pengen denger sudut pandang mereka juga. Bener. Ada yang udah kita hubungin, cuman ternyata malu-malu guys, dia nggak mau hadir. Oh, ada yang gitu? Ada kan? Kasih tahu saya, biar siap. Saya marahin ya. Karena mereka emang nggak bisa dipungkirin ya, orang seni ini doanya di belakang layar. Bener, kebanyakan gitu. Iya kan? Kebanyakan nggak mau nunjukin wajah. Kenapa sih? Gak tahu, nggak ngerti. Kayaknya memang udah terbiasa di belakang layar mungkin. Betul gitu kali ya. Itu Mas Julian mau nih.
Ya, Anda saya emang agak aneh artis. sedikit ya memang. Oh, tadi kan mau jadi stand up comedy tadi ya? Sebelum SMA pengen jadi artis. Oh, pengen jadi artis, pantes, pede. Oke guys, semoga ya dengan konten bareng Mas Julian ini menjadi konten yang bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah punya ide, pengen menciptakan sebuah karya animasi. Nontonlah video ini, semangat terus, Sengklek Mana 9 tahun. Siapa tahu bisa berlanjut terus sampai puluhan tahun ke depannya. Amin. Makin sukses, makin banyak merchandise lucunya. Dan ya semoga juga ya industri kita bertumbuh lah ya Mas Julian ya. Mudah-mudahan karena seru kan kalau rame gini kan. Benar. Karena negara kita ini kaya loh akan apa ya, itu tadi sumber alam manusia ya sebenarnya itu. Ya itu aja sih, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget ya Mas Julian. Thank you juga Terima kasih banyak. udah mau sharing ke audiensnya juga. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalam. By the way, ini mic ya. Bukan speaker. Aditora HQ.